Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga Waalaikumsalam. sudah dalam keadaan sehat, terus kita masih produktif meskipun di masa pandemik ini. Untuk webinar kali ini kita akan membahas mengenai akupresur mandiri untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Saya Nur Aini selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Telah hadir juga dua narasumber kita, Ibu Yosi Fitria Damayanti, SKM MKM. Selamat siang, Ibu Yosi. Dari Bogor sudah muncul? Siap, Bu. Oke, siap, Bu Nur. Kemudian ada Dr. Aswadi Ibrahim, SPAK. Jauh nih dari Makassar, Pak Dokter. Kemudian dosen-dosen dari Stikes Mitra Ria Husada. Sudah bergabung juga Direktur PT SKK, yaitu Bapak Dodi Mangku Alam. Selamat siang, Bapak. Perlu saya beritahu untuk profil PT SKK, yaitu merupakan perusahaan PJK 3 yang ditunjuk oleh pemerintah, bergerak di bidang pelatihan kesehatan, keselamatan kerja, dan pelayanan kesehatan. Saya bacakan sedikit profil dari Ibu Yosi Fitria Damayanti. Beliau lulusan kebidanan RSPAD Gatot Subroto tahun 2001, kemudian melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat di FKM UI, terakhir melanjutkan Magister Mutu Pelayanan di FKM UI. Saat ini beliau menjadi staf pengajar di Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Mitra Ria Husada, juga sebagai trainer nasional di beberapa lembaga pelatihan. Ya, mungkin langsung materinya saja ya yang ditampilkan. Bisa dibantu? Host? Ya, silakan Ibu Yosi. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah peserta lumayan banyak ya. Salam kenal untuk yang baru-baru, untuk teman-teman saya ini sekalian reunian katanya ya, untuk alumni dari UI dan dari RSPAD, juga teman-teman saya dari institusi pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, saat ini saya sebagai dosen di Stikes Mitra Ria Husada. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit sharing tentang akupressure mandiri ya, yang bisa kita lakukan sendiri di rumah, yang tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Sama-sama kita rasakan dan kita ketahui bersama bahwa masa pandemi ini sudah lumayan lama, menginjak sudah hampir 3-4 bulan, sehingga saya yakin pasti banyak yang bosan, jenuh, dan TFM itu sudah mulai bikin bete gitu ya, sehingga saya yakin pasti ada yang stres ya, ada yang sudah pengen jalan-jalan ke mall gitu ya, tapi saya berharap kita semua bisa sama-sama tetap stay at home, tetap jaga jarak, dan juga jangan lupa cuci tangan. Oke, next. Next. Ya, kita tahu bahwa kondisi saat ini mengharuskan kita untuk stay at home, jaga jarak, dan juga melakukan cuci tangan. Saya melihat dan mencermati bahwa saat ini angka kasus dari COVID-19 sudah melebihi dari 20.000 dan yang meninggal sudah 1.000 lebih. Jadi mari sama-sama kita sukseskan himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat, dan juga jangan lupa kita bisa melakukan akupressure di rumah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke, next. Ya. Terhindar dari penularan COVID-19 itu sendiri,
dengan melakukan beberapa pijatan-pijatan atau tekanan-tekanan ringan yang bisa kita lakukan ya pada ke seluruh bagian tubuh kita. Oke, next. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama adalah ini biasa sehari-hari kita sudah konsumsi biasanya ya, tetapi kita harus lebih ekstra hati-hati lagi dan harus lebih memperhatikan lagi konsumsi makanan yang kaya nutrisi. Ya, tentunya sayur dan buah-buahan yang tinggi serat. Kemudian upayakan aktivitas fisik yang rutin setiap hari, minimal 15 sampai 30 menit ya, olahraga ringan ya, berjemur ya, sehingga kita tetap bisa fresh ya. Kemudian yang ketiga adalah hindari stres. Saya yakin stay at home pasti ada stres ya, sedikit banyaknya stres itu pasti akan ada. Namun bagaimana caranya kita bisa menekan stres itu sehingga kondisi kita tetap stabil ya, tidak gampang emosional dan juga mengurangi hal-hal lain yang kita tidak harapkan. Kemudian yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok. Nah, ini mudah-mudahan menjadi hikmah yang paling baik ya untuk bapak-bapak para perokok ya. Nah, dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini ya, kita diharapkan untuk tidak merokok ya. Nah, jadi bapak-bapak ini sudah mulai belajar nih untuk tidak merokok. Kalau memang ingin ditekuni ya 3 bulan itu saya rasa waktu yang cukup lama ya. Kalau bisa bertahan 3 bulan tidak merokok, saya yakin kesananya pasti sudah terbiasa tidak merokok. Mudah-mudahan tidak merokok selanjutnya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah istirahat yang cukup. Bagi orang dewasa, istirahat yang cukup sudah diharapkan 7-8 jam kita beristirahat ya setelah kita melakukan aktivitas sehari-hari di rumah ya, walaupun kita bekerja ke kantor, tapi kita tetap bekerja di rumah gitu ya. Namun kita membutuhkan waktu untuk istirahat. Kemudian jangan lupa melakukan acupressure secara mandiri ya, yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita secara alami. Next. Ya, sedikit saya sampaikan di sini ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sudah mengetahui apa itu acupressure ya. Lalu apa bedanya dengan akupuntur ya. Acupressure di sini adalah merupakan teknik pengobatan tradisional ya dari Tiongkok yang saat ini sudah diakui oleh WHO. Sehingga acupressure ini bisa kita jadikan sebagai bentuk pengobatan secara alami atau tradisional. Nah, teknik ini mirip dengan akupuntur ya Bapak Ibu sekalian, cuma bedanya teknik ini tidak menggunakan jarum. Ya, kalau akupuntur, bagi yang pernah akupuntur nih, akupuntur itu menggunakan jarum. Namun untuk acupressure dia tidak menggunakan jarum. Metodenya menggunakan penekanan pada titik-titik bagian tubuh menggunakan jari-jari tangan. Nah, kebetulan di sini banyak juga nih peserta alumni dari Acupressure for Excellent Midwifery, event perdana yang kita selenggarakan dari PT SKK. Itu kita berikan kepada para bidan-bidan ya yang membuka praktek, yang ingin membantu pasien-pasiennya dalam proses persalinan, ya, kemudian dalam masa kehamilan yang memiliki keluhan-keluhan, ya, kita jangan selalu memberikan pengobatan kepada pasien-pasien kita, tetapi kita juga bisa menggunakan acupressure, ya. Nah, itu untuk alumni-alumni, hey alumni-alumni, semoga nanti kita bisa lagi ya ketemu. Nah, ini para alumni sudah mencoba kepada pasien-pasien dan alhamdulillah semua merasakan kepuasan dari teknik yang sudah diberikan atau diterapkan kepada pasien-pasien dan hasilnya semua positif ya. Positif artinya kita tidak membutuhkan pengobatan, tidak memberikan obat-obat secara farmakologi kepada pasien, namun pasien tersebut tetap bisa kita pantau dan kita harapkan selesai atau bersalin dengan normal. Oke, next. Ya, acupressure itu merupakan metode tusuk jari
Ya, tusuk jari itu artinya penekanan ya pada bagian-bagian meridian. Ya, suatu metode tusuk jari yang didasarkan pada pengetahuan bahwa semua organ tubuh manusia itu dihubungkan satu sama lain oleh satu saluran, ya, yang kita sebut namanya meridian. Nah, meridian ini adalah titik-titik yang nantinya akan kita lakukan penekanan, ya, sehingga nanti akan menimbulkan respon yang menjelajah kepada seluruh permukaan tubuh kita, sehingga dia nanti akan menghantarkan energi ke seluruh tubuh. Lanjut. Ya. Ini ada 4 titik acupressure yang juga masuk kepada titik-titik akupuntur, ya, di mana 4 titik ini fungsinya untuk meningkatkan sistem imun. Jadi di dalam akupuntur dan acupressure itu kurang lebih sama, ya, bedanya akupuntur itu dia menggunakan jarum, tapi kalau acupressure dia menggunakan penekanan pada titik meridian, ya. Khusus untuk meningkatkan sistem imun, kita mempunyai 4 titik. Ya, titik yang pertama itu adalah LI11. Nah, LI11 itu namanya Linger intestine, ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Dokter Aswadi selaku pakar dari spesialis akupuntur acupressure, ya. Saya di sini akan sedikit saja menyampaikan, ya, supaya nanti kita lebih greget lagi ketika pada saat dokter menyampaikan itu. Silahkan Bapak Ibu mau bertanya, ya. Titik LI11 itu beralokasi di ujung garis lipat siku pada saat siku kita tekuk. Jadi Bapak Ibu kalau menekuk tangan, ya, itu ada siku yang ujungnya itu. Nah, nanti itu di situ kita ukur kurang lebih 2 cun. 2 cun itu artinya 3 jari, ya. Kalau 2 jari itu namanya 1,5 cun, ya. Tapi kalau 3 jari itu dia namanya 2 cun, gitu, ya. Kemudian titik LU4 ini terletak pada 2 jari dari pergelangan tangan di sisi ibu jari, ya. Pergelangan tangan di sisi ibu jari ini bisa kita lakukan penekanan, ya. Biasanya ini bisa membuat sedikit rasa nyaman ketika kita misalkan sedang pusing, gitu, ya, sedang tidak enak badan, silakan ditekan, gitu, ya. Titik LI4 ada terletak pada punggung tangan, ya, antara ibu jari dan jari telunjuk. Jadi di sini. Nah, ibu-ibu kalau gimana ya gambarnya, nah di sini. Kalau pusing, gitu, ya, suka minta tolong temennya kan, ya, tolong dong dipencetin, gitu, ya. Nah, itu kita nggak tahu tuh tadinya mana yang dipencet, gitu, ya. Ternyata setelah belajar acupressure kita diajarkan, ya, ini loh titik meridian yang harus kita tekan, ya. Nah, kemudian penekannya itu sedalam apa, sekuat apa, sehingga nanti akan menimbulkan respon positif, ya, pada tubuh kita sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah titik ST36. Ya. Titik ST36 ini terletak pada 4 jari di bawah lutut, ya, di sisi luar. Nah, jadi di bagian luarnya, dihitung itu 4 jari. 4 jari itu kurang lebih 3 cun, gitu, ya. Nah, itu adalah titik-titik untuk meningkatkan sistem imun kita. Ya, next. Ya, bagaimana cara melakukan acupressure mandiri? Ya, yang pertama tahap awal ini kita harus benar-benar rileks dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, cari posisi senyaman mungkin, ya, untuk melakukan acupressure. Ya, misalkan sambil duduk bersandar. Yang penting rileks. Ya, sambil duduk bersandar boleh, sambil duduk posisi bersila bagi yang rutin yoga itu boleh juga posisi duduk bersila, atau sambil berbaring, ya, berbaring telentang, ya. Nah, silakan, yang penting posisi ini adalah posisi yang nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada beban, sehingga kita bisa lebih nyaman dan fokus dalam penekanan pada titik-titik meridian tadi. Ya. Lakukan acupressure dari bagian tubuh atas dulu, baru ke bawah. Ya, jadi diusahakan dari bagian atas ke bawah. Ya, kalau misalkan ibu-ibu kalau suka pusing, ya, yang dipegang apa ya, Bu? Kepala sini, gitu, ya. Nah, kita bisa lakukan penekanan pada bagian sini,
ya. Nah, nanti ada contohnya. Nah, itu kita tekan ke atas, gitu ya. Nah, itu penekanannya kalau benar, itu insya Allah akan mengurangi rasa nyeri kepala atau pusing tadi. Ya. Nah, ini bisa dimulai dari untuk imunitas dari LI11, LU7, dan LI4 dengan tangan kanan secara berurutan. Ya. Jadi karena kita mandiri di rumah, kita bisa lakukan sendiri, itu silakan bergantian. Tangan kanan memijat ke tangan kiri dulu, kemudian nanti gantian tangan kiri mijat ke tangan kanan. Berapa lama penekanan itu kita lakukan? Ya, kurang lebih 15 sampai 30 hitungan atau 15 sampai 30 detik. Ya, jadi jangan sebentar sekali atau terlalu lama gitu ya, sehingga nanti responnya tidak maksimal gitu. Kemudian kekuatan penekanan sampai sepertiga ujung jari dari terlihat jari sehingga terlihat memucat gitu ya. Jadi tekan sampai ke dalam kurang lebih sepertiga dari penekanan kuku kita. Nah, ini tolong bagi yang ingin melakukan acupressure, lihat kembali jari-jarinya jangan sampai kukunya panjang ya, karena pada saat kita tekan itu nanti bisa melukai kulit kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian penekanan dilakukan sambil menarik nafas dalam ya. Jadi inhale, exhale, kemudian kita tenang, enjoy, dan kita lakukan tanpa ada gangguan bising dan yang lain sebagainya. Makanya tadi diawali dengan posisi harus nyaman. Next, silakan. Lanjut. Nah, ini posisinya. Ya, jadi silakan ada 4 posisi yang saya berikan contoh. Boleh sambil berbaring seperti ini, ya, satu bantal di kepala dan satu bantal dilipat kaki dan lutut, ya. Nah, kemudian atau boleh dibalik, gitu ya, sambil telentang, ya. Nah, kemudian ini adalah pada saat posisi duduk. Yang penting enjoy, ya, jangan kaku, jangan tegang, karena kalau tegang sakitnya beda. Yang dimunculkan itu akan berbeda sakitnya. Nah, kemudian ini sambil duduk tegak, ya, tetapi dia tetap dalam kondisi rileks. Oke, lanjut. Nah, ya, kalau kita minum obat ada dosisnya ya, Bu. Nah, acupressure juga seperti itu, karena acupressure ini adalah pengobatan tradisional. Nah, dia juga mempunyai dosis, ya, di mana kalau dosis itu adekuat, ya, atau dosis itu sesuai, insya Allah akan sembuh. Tapi kalau dosis itu terlalu tinggi, terlalu banyak, justru nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit lain, gitu ya. Jadi menekannya, ya, pada saat menekan itu ditekan sampai menimbulkan rasa sakit. Kalau sudah menimbulkan rasa sakit, stop di situ. Artinya penekanan kekuatannya sampai di situ, ya, terus ditekan ya dengan kekuatan yang sama 15 sampai 30 detik. Gitu ya. Nah, kemudian lepas lagi, lalu tekan lagi ya 15 sampai 30 detik. Tapi harus ada respon sakit dulu ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Jadi ditekan kalau sudah mulai ngilu-ngilu ya, ada rasa sakit. Nah, sudah segitu saja kekuatannya, jangan ditambah lagi. Nggak usah pakai tenaga dalam. Karena biasanya nih biar pengen cepet sembuh pakai tenaga dalam. Yang ada bukannya tambah enak tapi tambah sakit gitu ya. Jadi stimulusnya itu memang harus yang kuat atau stabil gitu ya. Itu untuk dosis dari acupressure-nya itu sendiri. Oke, lanjut. Ya, ini kurang lebih grafiknya ya. Hubungan antara stimulus dengan waktu. Jadi kalau kita menekannya terlalu kuat, dia menimbulkan rasa sakit dan biasanya bekasnya itu lebih merah ya. Karena kekuatan penekannya terlalu dahsyat gitu ya. Oke, silakan lanjut. Nah, metode pengukuran penekanan di mana kita harus tekan itu kita biasanya menggunakan finger tune ya, atau biasa kita katakan cun. Berapa cun sih gitu ya. Nah, kalau 2 jari ini itu dia 1,5 cun ya. Nah, jadi kalau 1 jari itu kurang lebih satu kurang lah ya. Kalau tiga jari itu dia ada 2 cun ya. Jadi nanti tergantung dari titik-titik mana yang kita tekan. Ya, kalau bagian dasar permukaan kulitnya itu cukup tebal atau cukup agak ke dalam itu bisa 2 sampai 3 cun. Oke, next.
Nah, menggunakan jari ya. Nah, menggunakan ibu jari biasanya karena penekanan pada ibu jari itu biasanya lebih kuat ya tenaganya gitu ya. Kita tekan, usahakan ibu jari kita itu tidak panjang kukunya, lalu ditekan pada titik-titik meridian yang kita tuju. Ya, bisa itu LI11, ya, LU4, ya, ST36 atau LI10. Oke, next. Nah, 4 jari ya tadi ya, kalau 2 jari itu 1,5 cun, ya, tadi 3 jari itu 2 cun, ya, kalau 4 jari itu biasanya 3 cun. Nah, itu yang istilah-istilah yang biasa kita gunakan ya untuk pengobatan acupressure. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu sekalian, ya saya contohkan LI4. LI4 ini biasa kita sebut Hegu. Ya. Nah, Hegu ini kita melakukan penekanan pada LI4 ya. LI4, nah itu ditekannya pada titik tadi ya, bisa dilihat oleh ibu-ibu sekalian ya di titik ini. Nah, itu kurang lebih antara ibu jari dan jari telunjuk. Ya, kita tarik garis, lalu ada yang agak legok ya, yang agak legok. Nah, itu ditekan. Yuk coba kita coba satu titik ini ya. Ibu-ibu tekan atau Bapak Ibu tekan sekalian ya. Kemudian setelah ditekan, tekannya sampai merasakan ngilu. Nah, coba kalau sudah ngilu, tahan ya, tekanan cukup sampai di situ ya. Lalu kita hitung 15 sampai 30 detik. Nah, kalau sudah 30 detik kita lepas, lalu kita lakukan lagi. Nah, itu bisa dilakukan sampai 10 menit. Bergantian tangan kanan dan juga tangan kiri. Ya, karena kita mandiri, kita lakukan sendiri ya dengan tangan kita secara bergantian. Oke, next. Nah, ini jarinya ya. Kita tekan di titik ini untuk Hegu tadi ya. Oke, lanjut aja next. Next. Ada lagi nggak? Sebelumnya udah ya? Ya. Oke, sampai slide itu ya. Baik, barangkali dari saya untuk pengantar dari acupressure itu ya, karena kita sehari-hari pasti ada mengeluhkan tidak nyaman, pusing, stres, itu kita bisa lakukan sendiri yang namanya pemijatan atau penekanan pada jari-jari kita. Ya, silakan dicoba di rumah ya. Bagi alumni-alumni acupressure for excellent midwife, ya itu sudah biasa ya melakukan untuk pasien-pasien kita. Bagi yang belum, yuk mari bergabung ya supaya kita bisa lebih mendalami lagi gerakan tekanan-tekanan pada acupressure untuk kebidanan ya. Bisa untuk pasien-pasien kita yang sedang hamil ataupun untuk ibu yang akan bersalin ya. Jadi kita minimalkan pemberian obat ya, kepada pasien kita, namun proses tersebut tetap berjalan secara alami. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang berhasil, sudah banyak yang memberikan sharingnya, pembuktiannya bahwa saya sudah melakukan Bu, ternyata berhasil pasien saya gitu. Itu kami sangat senang sekali ya bahwa bisa berbagi, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman bidan, teman-teman tenaga kesehatan ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini pastinya kita semua lelah di rumah gitu ya. Pengen keluar rumah, pengen lihat jalanan, pengen lihat aspal gitu ya. Nah, apalagi rindu dengan mall gitu ya. Nah, hati-hati mall-mall sekarang itu semua barang-barangnya sudah lumutan. Jadi kita harus tetap stay at home ya, jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan. Salam sehat untuk peserta semua. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yosi, sangat menarik. Ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka untuk para ibu-ibu untuk berlanjut ke materi selanjutnya. Profil dari Dr. Aswadi Ibrahim.
Ya, Dr. Aswadi Ibrahim, SPAK, lahir di Sorowako tahun 1987. Saat ini tinggal di Makassar. Kemudian riwayat pendidikan formal, menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, lalu melanjutkan program pendidikan dokter spesialis akupuntur medik FKUI RSCM. Saat ini beliau bekerja sebagai koordinator pendidikan mahasiswa Departemen Gizi FK Unhas, kemudian dokter spesialis akupuntur medik Rumah Sakit Awal Bros Makassar dan Klinik Bayi Tabung Morula. Sebagai sekretaris mata kuliah akupuntur FK Unhas dan dosen mata kuliah akupuntur FK Unhas. Kemudian sebagai trainer juga ya dok ya di SKK ya dok. Betul Bu, betul. Ya. Demikian ya dok, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi tema webinar kita hari ini tuh sebenarnya adalah akupressure mandiri di rumah, ya, untuk meningkatkan imunitas. Jadi kita patuhi himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah aja. Tapi kalau misalnya kita bisa tetap di rumah dan sekalian meningkatkan imunitas, kenapa tidak, ya? Dan akupressure ini cuma sebentar kok, Bapak Ibu. Sehari kita cukup luangkan waktu 5-10 menit, itu sudah sangat cukup sekali, ya. Dibandingkan waktu kita yang panjang, dan ini Bapak Ibu akan rasakan sendiri apa yang berbeda nanti dengan tubuh Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah, ini saya saat ini tugasnya di Rumah Sakit Awal Bros Makassar sebagai dokter spesialis akupuntur medik. Next. Kemudian saya juga di Klinik Bayi Tabung Morula IVF Makassar. Pasien saya lebih banyak di Klinik Bayi Tabung ya, karena pasien bayi tabung itu akupuntur itu sangat baik untuk meningkatkan keberhasilan pasien-pasien yang sedang menjalani program bayi tabung. Kemudian kalau untuk akupuntur di Makassar sendiri itu sebenarnya masih kurang banyak yang tahu ya bahwa ada pengobatan pilihan, pengobatan lain selain obat misalnya itu berupa akupuntur. Cuman di Makassar masih infonya masih kurang ya, karena memang saya juga masih baru praktek di sini karena baru selesai dari pendidikan kemarin. Oke, next. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada istilah akupuntur dan ada istilah akupressure ya. Nah, jadi bedanya apa? Terus persamaannya apa? Ya. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, akupuntur itu merupakan suatu metode pengobatan yang merupakan bagian dari traditional Chinese medicine atau TCM ya. Jadi Cina, kedokteran tradisional Cina itu punya satu paket pengobatan. Nah, akupunktur itu salah satunya. Jadi dia punya ada herbal, ada tuina. Tuina itu kayak massage gitu. Terus ada cikung. Cikung itu kayak senam-senam yang orang-orang tua biasa, Bu. Ada kayak orang-orang Cina yang orang-orang tua itu biasanya kayak senam-senam yang kayak slow-slow gitu, Bu ya. Ya, nah itu cikung. Kemudian akupunktur ya, kemudian ada pengaturan makanan. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat traditional Chinese medicine itu suatu bentuk pengobatan yang sangat komplit ya. Jadi ada obatnya itu herbalnya. Kemudian terapi fisiknya itu ya akupunktur, akupressure, tuina. Kemudian ada kayak senamnya tikung. Kemudian ada pengaturan makannya. Jadi dia sangat komplit sekali sebenarnya. Ya. Nah, kemudian apa bedanya sama akupressure? Jadi akupunktur dan akupressure ini berasal dari satu ilmu yang sama, Bapak Ibu. Bedanya adalah kalau akupressure itu menggunakan modalitas seperti jarum, ya. Akupressure itu tidak menggunakan jarum sama sekali, namun menggunakan jari-jari tangan, ya, telunjuk,
ibu jari, kemudian menggunakan siku kadang kalau misalnya ototnya besar dan keras. Kalau kita pakai tangan kan kadang terlalu sakit ya, jadi kita bisa pakai siku boleh, pakai lutut juga boleh, pakai kaki juga boleh, Bu. Biasanya ada anak-anak kecil tuh yang naik di belakang punggung bapaknya tuh. Nah, itu merupakan suatu bentuk acupressure juga ya. Tapi kalau misalnya yang mau naik di atas itu orang dewasa itu mesti belajar dulu ya, Bu, Bapak Ibu ya. Itu ntar nanti pasiennya tulangnya bergeser semua, Bu, kalau misalnya yang naik orang dewasa ya. Tapi hari ini tuh kita akan belajar menggunakan ibu jari dan jari telunjuk ya. Itu aja sih ya bedanya. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya. Oke, next. Nah, hari ini kita akan belajar tentang acupressure ya. Ini contoh acupressure pada diri sendiri, Bapak Ibu. Hari ini adalah salah satu titik, tadi udah dijelasin sama Bu Yosi juga ya. Nah, titiknya salah satunya yang ada di gambar ini. Nanti kita akan banyak praktek ya, biar semua bisa. Next. Nah, tadi sudah tahu kan apa keuntungannya, maksudnya kelebihannya kita melakukan acupressure mandiri setiap hari ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau kita tahu keuntungannya, kita nanti akan jadi lebih rajin, Bapak Ibu ya. Yang pertama, sudah pasti efektif ya. Ilmu akupunktur, acupressure ini sudah bertahan selama ribuan tahun. Ada yang bilang 2000 tahun, ada yang bilang 4000 tahun, ya intinya sudah ribuan tahun umurnya. Ilmu yang sudah bertahan selama ini itu pasti efektif. Mengapa? Kalau tidak efektif, orang akan tinggalkan. Tidak mungkin sampai bisa bertahan ribuan tahun. Ya, itu yang pertama. Nanti kita akan lihat juga penelitian-penelitian ilmiah dari acupressure sama akupunktur ya. Kemudian yang kedua ini free, Bapak Ibu, gratis, ya kan? Apalagi sekarang kita mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit takut COVID ya, udah di rumah aja, terus acupressure. Nah, itu bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, bisa juga mempercepat penyembuhan, Bapak Ibu. Ya, itu penelitian ilmiahnya sangat banyak sekali. Kemudian mudah untuk dipelajari, ya. Kemudian bisa untuk dilakukan ke diri sendiri dan ke orang lain, ya. Jadi banyak sekali manfaat dari acupressure. Nah, kalau manfaat untuk kesehatannya, nah, yang tadi saya bilang ya, yang pertama dia mengaktifkan penyembuhan alamiah tubuh. Jadi Bapak Ibu, tubuh itu punya mekanisme penyembuhan alamiah. Ya. Bapak Ibu sekalian kan ada yang bekerja, ada yang beraktivitas setiap hari. Semua itu akan membuat tubuh ini menjadi kurang seimbang. Ya, entah karena sering begadang, pola makannya kurang bagus ya, kemudian terlalu capek, kemudian stres di tempat kerja, ya, itu akan membuat tubuh itu jauh dari keseimbangan alamiahnya. Nah, ketika kita tidur, ya, istirahat kalau malam, nah tubuh itu mulai seimbang lagi. Tapi ketika kita kerja lagi, dapat stres lagi, dapat pola hidup yang kurang sehat lagi, nah itu akan menjauh lagi keseimbangan tubuh itu dari yang seharusnya. Nah, disinilah dibutuhkan acupressure. Acupressure ini membantu agar tubuh ini selalu seimbang, selalu berada dalam kondisi terbaiknya, ya, dengan cara mengaktifkan penyembuhan alamiah tubuh. Nah, yang kedua itu melancarkan peredaran darah. Ini sangat awam ya Bapak Ibu ya, karena sebagian besar mungkin pesertanya adalah masyarakat awam ya. Kalau secara medis itu beda lagi, nanti kita jelaskan ya melalui banyak molekul-molekul signaling dan lain-lain lah ya. Cuman biar gampang dicerna, biasanya itu simpelnya kita selalu bilang melancarkan peredaran darah ya. Maksudnya gini Bapak Ibu. Biasanya ada nyeri ya. Nyeri di tempat-tempat tertentu ya. Nah, dalam ilmu tradisional Chinese medicine, nyeri itu muncul karena darahnya itu mengalir kurang baik.
Eh, di Makassar udah hampir asar, jadi kalau ada suara azan, mohon maaf ya. Tapi suara saya masih jelas enggak, Bu? Jelas, Dok. Masih ya? Jelas, Oke, Dok. mungkin akan ada suara orang mengaji atau suara azan. Baru ngaji masjid, Dok. Ya, iya. Di sini udah mau asar, Bu. Ya, Bisa lanjut, Dok. sip. Nah, jadi nanti akan nyeri. Jadi ketika peredaran darahnya kurang baik, akan timbul nyeri. Entah dia nyeri lutut, nyeri kepala, nyeri leher, di mana saja ya. Nah, akupunktur ini bisa membuat peredaran darah menjadi lebih lancar, sehingga akan mengurangi nyeri nanti. Nah, kemudian dia juga bisa untuk mengurangi stres ya. Jadi stres ini lebih ke arah pikiran ya. Ini sebenarnya kalau kita mau obati stres itu dengan obat-obatan mungkin agak sulit ya, Bapak Ibu. Karena pikiran ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa raba seperti itu. Ya kan? Nah, ketika kita melakukan akupressure, itu kita akan banyak mengaktifkan namanya sistem saraf otonom. Ya, sistem saraf otonom ini sistem yang bekerja secara otomatis. Dan dia sangat berespon dengan sentuhan. Kayak gitu ya. Misalnya, kalau misalnya anak-anak kecil mau kita suruh tidur, kemudian kita elus-elus, nanti dia akan jadi lebih ngantuk nanti. Ya, betul ya? Itu karena kita menstimulasi sistem saraf otonom dia, sehingga tubuhnya itu menjadi lebih rileks. Nah, ini sama berlaku juga dengan akupressure. Ketika kita menyentuh titik-titik akupressure ini, maka tubuh ini akan menjadi lebih rileks nanti, karena sistem saraf otonomnya itu menjadi bekerja. Ya. Jadi nanti efeknya apa? Kita jadi lebih tenang, yang tadinya mungkin suka marah-marah gitu ya, atau suka emosian, nanti dia akan menjadi lebih kalem. Kemudian ketika dia sulit tidur misalnya, jadi tidurnya itu bisa jadi lebih nyenyak, lebih berkualitas seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, next. Next. Loadingnya. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang keuntungan akupressure apa, kemudian manfaatnya buat diri sendiri apa. Nah, sekarang kita ke penelitian ilmiah ya. Kita masuk sedikit saja. Kita tunjukin bahwa ilmu ini itu bukan ilmu kira-kira ya. Penelitiannya sudah sangat banyak dan sudah banyak sekali dipublikasikan, terutama di luar negeri ya. Kalau orang Indonesia mungkin masih kurang, Bu ya. Nah, next. Nah, ini saya cuma ambil sedikit ya. Penelitiannya sampai sekarang masih ongoing, masih berjalan terus. Jadi kalau Ibu lihat di sini mungkin agak bingung ya Bapak Ibu ya. Ini kalau lihat sebelah kiri itu adalah penelitinya yang misalnya Yin, Li, kemudian ada tahun penelitiannya. Kemudian dia menelitinya pada tikus ya, ada pada manusia juga ada. Kemudian itu ada kondisi penyakitnya, Bapak Ibu. Ya, misalnya inflamasi itu kayak peradangan ya, misalnya lututnya bengkak, itu inflamasi. Artritis, nyeri sendi ya. Kemudian kondisi-kondisi alergi, kemudian kondisi-kondisi yang lain juga, itu semua sangat erat hubungannya dengan imunitas. Ya, jadi proses penyembuhan itu semua sangat support sama imun yang baik, proses penyembuhan yang cepat, proses menghilangkan peradangan yang cepat, menyembuhkan alergi. Itu semua sangat erat kaitannya dengan imunitas ya. Nah, itu ada tekniknya akupunktur sama elektroakupunktur ya. Kalau akupressure bisa kita bawa ke akupunktur. Ini ada titiknya ya. Nanti kita akan belajar titik-titik ini, Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian hasil penelitian tuh yang paling sebelah kanan itu adalah hasil penelitiannya. Itu banyak kita lihat itu ada IL6, TNF, INF itu EFN ya. Jadi itu adalah mediator inflamasi ya. Jadi kalau dari penelitian ini kita akan banyak melihat bahwa akupunktur itu sangat berperan dalam menurunkan proses inflamasi tubuh ya. Nah, proses inflamasi ini dia akan banyak menimbulkan masalah nanti di tubuh. Jadi ketika dia bisa diturunkan proses inflamasinya, maka tubuh akan selalu dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat ya. Ada interleukin 4, ada CD3. Pokoknya semua yang ditunjukkan di hasil itu adalah sangat menunjang untuk perbaikan sistem imun ya. Jadi dia memperbaiki bagaimana tubuh itu menghadapi serangan dari luar, membunuh bakteri, virus yang masuk, kemudian ketika ada sel-sel yang tidak bagaimana mestinya, misalnya dia bermutasi ya, kan ada juga tuh sel-sel yang bermutasi, jadi berubah bentuknya, itu akan dimatikan nanti, karena ketika itu terus-menerus terjadi, bisa menimbulkan penyakit nanti sama tubuh. Atau misalnya ada juga penyakit yang menyerang diri sendiri, betul kan? Kayak penyakit autoimun ya, entah itu artritis reumatoid, lupus, atau penyakit autoimun lainnya. Nah, ketika kita bisa memperbaiki sistem imun, maka keluhan autoimunnya itu akan bisa berkurang dengan sendirinya. Namun ini butuh waktu ya Bapak Ibu ya, karena tidak semudah itu untuk mengubah proses di dalam tubuh, karena ini suatu proses yang panjang, gitu, ya. Jadi dibutuhkan kesabaran. Next. Ini juga sama ya. Ini kalau saya jelaskan, saya khawatir pesertanya tiduran nanti ya. Lagi udah mau sore gitu ya, udah ngantuk-ngantuk. Nah, ini adalah titik-titik yang banyak digunakan di penelitian ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat, itu yang paling banyak itu ST36 Bapak Ibu. Tadi udah dijelasin sama Bu Yosi juga ya. Nah mungkin nanti sedikit berbedaan tadi sama Bu Yosi. Bu Yosi tadi ambil ST36, L4, L11 sama LU7 ya. Nanti saya akan tunjukkan itu adalah ST36 titiknya, L4, titik L11 dan titik SP6 ya. Jadi titiknya aku pressure itu kurang lebih sama Bapak Ibu ya. Jadi seperti kita kalau meracik obat ya, kadang ada 1 atau 2 obat yang berbeda itu tidak masalah. Yang penting adalah tujuannya sama. Ini saya ambil titik yang 4 ini, itu merujuk pada penelitian yang paling banyak titik untuk meningkatkan imunitas itu yang mana, seperti itu. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar 4 titik. Kalau Bapak Ibu lihat dari sebelah kiri, ada titik ST36, titik L4, titik SP6, dan titik L11. Next. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita lihat dulu titiknya yang mana ya. Nanti habis ini baru kita praktek pelan-pelan. Setelah kita praktek pelan-pelan, kita kan praktek sekali lagi. Seperti itu. Oke, next. Nah, titik yang pertama adalah L4. Ini saya mulai dari tangan ya, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan melihat ada 4 titik di tangan. 2 titik di tangan dan 2 titik di kaki. Jadi saya mulai dulu dari titik yang di tangan. Nah, coba kita mulai latihan deh dari sekarang ya. Coba diraba-raba dulu. Itu kan jelas itu ya gambarnya tuh ya. Cara ngambilnya juga jelas ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih Bapak Ibu. Ya. Jadi titiknya ada di sini ya. Itu mirip sekali sama yang digambar. Titiknya di sini. Kemudian kalau kita mau menekan seperti ini ya. Tekannya seperti ini. Jangan tekan jauh-jauh kayak gini Bu ya, capek. Karena tangan kita
akan nahan kayak gini. Tapi lebih dekat ke tubuh lebih bagus ya. Jadi kita kayak memeluk diri sendiri gini Bu nih. Tapi kita ada tekan satu titik. Ya. Oke. Kalau mau ditekan-tekan dari sekarang juga boleh. Nanti Bapak Ibu akan merasa akan kayak sedikit ngilu mungkin. Ketika tepat titiknya, maka akan sangat ngilu nanti. Kalau ditambah lagi kekuatannya, tambah ngilu. Ya. Ini titik yang pertama, lempar hegu. Hegu ya. Kita sebutnya hegu aja lah ya. Harusnya hegu. Oke, next. Oke, titik yang kedua namanya LI11 atau kuci. Kuci. Ya. Nah, kalau ini gampang Bapak Ibu. Mirip sama yang digambar. Ya, kita cuman bengkokkan tangannya. Kedua jari boleh, pakai ini boleh. Kemudian kita kan gini boleh. Atau gini juga. Nah, kalau mau sambil latihan boleh ya. Biar nanti pas kita latihan beneran ingat tempatnya di mana. Ya. Ini nggak kelihatan ya. Ini coba saya gambar. Ini kalau ada lipatan siku ya ibu-ibu ya, Bapak Ibu ya. Ini udah lipatan siku, pas di ujung lipatan sikunya yang ditekan. Ya, boleh Ibu tekan seperti ini, boleh? Dok, maaf tangannya agak naik, Dok. Waduh, sorry. Ini ya? Nah, lagi Dok, dikit lagi, Dok. Ya. Lagi. Ini. Ya, siap, Dok. Ya bilang ya, Bu, saya nggak lihat soalnya tangan saya nggak ada di kamera sih, jadi siap, Dok. diarahkan saja. Ya, lanjut, Dok. Nah, jadi Ibu, pokoknya Bu, jangan jauh-jauh, Bu. Nah, kayak gini, Bu. Nggak usah jauh-jauh ini tangannya sama badannya, nggak usah jauh-jauh gini, Bu. Capek, Bu. Nih, capek. Udah deket-deket aja gini. Ya. Ini. Nih. Ya. Jadi, karena kalau di Ibu tangannya lurus, nggak kelihatan, Bu. Lipatannya itu hilang. Ya. Kalau Ibu tangannya bengkok, lipatannya muncul. Nanti Ibu tekan di pas lipatan itu. Kalau Ibu tekannya agak kuat, ini ngilu sekali, Bu. Coba deh. Ya. Kalau Ibu hamil nggak boleh, Ibu ya. Ini kebetulan istri saya hamil, Bu. Jadi dia tanya, boleh nggak? Nggak boleh tadi katanya. Ya. Nanti ya, Bu Dokter. Jangan sekarang. Kami ada lagi caranya yang lain. Nanti kita kasih tahu lah ya. Ini yang non hamil dulu deh. Kayak gitu ya. Oke, next. Nah, titik yang ketiga itu adanya di kaki ya. Di kaki Bapak Ibu. Nah, kalau Ibu lihat gambarnya. Suara saya jelas nggak, Bu? Saya sih jelas, Dok. Ada suara-suara ngaji juga. Jelas, Dok. Mau dapat pahala, Bu, sambil dengar orang ngaji. Ya, mohon saya dikabari ya kalau ada yang kurang jelas. Entah suaranya, entah gambarnya gitu ya. Nah, ini titik berikutnya ST36. Namanya Susanli. Susanli. Ini kita belajar sedikit lah bahasa Cina, Bu ya. Ya, orang Cina, Bu. Gitu. Titiknya itu ada di bawah lutut. Ya. Ini saya naikin kaki sini, kelihatan nggak ya? Ini kalau lutut saya naikin sini. Ya. Nanti kita ada videonya juga. Nanti saya cuma mau kasih lihat biar Bapak Ibu ada bayangan sebelum kita lihat videonya nanti ya. Jadi saya naikin celana saya. Boleh, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jangka di celananya menggila banget. Mohon maaf ya. Gilo. Itu ada yang kurang jelas katanya suaranya dari peserta. Ya mungkin sinyal kali ya. Jelas, saya dengarnya jelas sih di sini. Ya, mohon dikabari ya kalau ada yang kurang jelas ya. Jadi misalnya ini kaki saya, ini saya ada tandanya, Bu. Saya suka moksa, Bu, di sini, Bu. Moksa itu dihangatkan, Bu. Ya, kalau kata orang Cina,
saya itu bisa memperpanjang umur, Bu, kata dia. Cuman kan umur tidak ditentuin, Bu, ya. Maksudnya mungkin sehat terus-menerus gitu, Bu. Kalau umur sih nggak bisa panjang lagi sih, Bu. Nah, jadi misalnya ini lutut saya. Ini Ibu lihat di gambar itu kan ada kayak, itu ada yang kurang jelas lagi tuh, Ibu Linda. Ibu Linda, kurang jelas ya Bu ya? Mungkin, apa ya? Di sini jelas Ya ya. mungkin ya Bu Beda-beda ya. gitu ya. Ada rekamannya nggak ini? Direkod kok, Dok. Oke, coba Bapak Ibu lihat di gambar. Itu kan ada garis 2 ya. Itu ada garis 2 ya, betul ya? Nah, garis 2 itu kira-kira yang ini nih, Bu. Nih. Garis 2 itu kayak tonjolan yang ada di lutut. Ini lutut, ini ada tonjolannya. Itu garis 2 yang tadi. Ya. Nah, nanti dari garis ini ukur pakai 4 jari. 4 jari. Ya. Ibu ukur dari garis yang ini. 4 jari ke bawah. Nah, titiknya itu ada 4 jari di bawah lutut. Sini. Ini ada tulang kering sebelah luar. Ya. Sebelah luarnya tulang kering, Ibu-ibu. Sini nih. Ya. Kalau ini titiknya dia agak dalam. Jadi ini tekannya agak keras, Bu, baru Ibu rasa ngilu nanti. Ya, enggak seperti yang ini kan kita tekan sedikit aja udah sakit ya. Ini juga tekan sedikit aja udah sakit. Kalau yang ini, Bu, Ibu tekannya agak dalam, Bu. Tuh ada yang slide-nya nggak muncul katanya. Slide-nya nggak muncul. Yuk, satu lagi yang belum muncul slide-nya. Nanti dikirimin slide-nya, Bu ya. Nih, ini ya. Oke, nanti prakteknya lebih jelas, Bu ya. Ini ya. Oke, kemudian titik yang berikutnya. Nah, itu ada yang ngilu ya. Ya, kalau tepat nanti dia akan ngilu, tapi jangan ditekan sampai sangat ngilu. Dokter enggak. Oke, next. Lanjut, Dok. Nah, ini titik yang keempat. Namanya titik SP6 ya. San Yin Jiao. San Yin Jiao. Oke, San Yin Jiao sih. Kalau titik SP6 itu letaknya di 4 jari di atas mata kaki bagian dalam ya. Ini saya praktekin lagi sini, Bu ya. Kelihatan nggak kaki saya, Bu? Sorry, Bu ya, kaki saya banyak bulunya soalnya, Bu. Nah, ini mata kaki bagian dalam ya. Jadi mata kaki saya di sini, Bu. Ya, nih mata kaki saya. Habis itu saya ukur 4 jari. 4 jari, Bu. Ini mata kaki 4 jari di atas mata kaki saya di sini, Bu. Nah, berarti yang ini, Bu, titiknya. Nanti di sini ada tulang, Bu. Ini ada tulang, di belakang tulang ya. Jadi bukan pas di tulangnya. Jadi titik akupunktur itu tidak di tulangnya, tapi di belakang tulangnya ada tulang, di belakangnya. Kalau Ibu tekan di sini ini sakit, Bu. Ya. Coba deh. Oke, udah kebayang lah ya. Jadi kita hari ini belajar 4 titik. Dan titik-titik ini sudah terbukti secara ilmiah ya, Bu ya. Sudah terbukti secara ilmiah bisa untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh. Secara alamiah ya. Jadi Ibu nggak perlu minum obat-obatan yang mahal, Bu. Ya. Kalau Ibu rajin, Ibu bisa meningkatkan imunitas tubuh dengan cara yang sangat murah sekali, makan gratis. Ya, pas di kaki kerasa sakitnya ya sakit. Tuh. Keberhasilan nanti boleh nanya ya. Nanti moderator lah yang tanya saya ya. Soalnya banyak yang kelewat pertanyaan Bapak Ibu nih. Iya, sudah saya itu, Dok, saya catat. Ini kayaknya mau azan ya. Jadi nanti kalau azan Ibu next aja slide-nya tunjukin ke videonya, Bu. Coba next. Terus kita ke videonya aja dulu sambil nunggu azannya selesai. Lagi. Next lagi. Ya, oke. Coba di play, Bu, play. Klik ya, coba diklik. Kalau di PPT agak susah.
Coba diklik gambarnya, Bu. Nah. Ini caranya ya. Pakai jempol bisa. Jempol boleh. Telunjuk boleh, 2 jari boleh. Ini boleh. Coba next. Oke, play. Ya. Ya. Boleh. Boleh. Oke, next. Ini yang di kaki ya. 4 jari. Jari. Ini. Jari. Ya, jadi 1 jari di samping tulang kering ya. Tulang kering 1 jari kira-kira di sampingnya. Ini, ya. Oke, next. Satu lagi. Oke. Nah, ini yang titik yang terakhir. Jadi mata kaki bagian dalam kita ukur 4 jari. Nah, titiknya di situ. Gampang kan ibu-ibu, bapak-ibu ya? Gampang sekali ya. Tuh, lihat. Nah, itu ibu tekan. Itu ngilu sekali, Bu. Kalau ditekan itu sangat ngilu ya. Jadi bukan di tulangnya yang ditekan ya, pas di belakang tulangnya. Jadi setelah tulang, baru ditekan. Jadi bukan pas di tulangnya. Nih, lihat. Nih, mata kaki bagian dalam, 4 jari. Tuh, 4 jari. Nah, di situ. Coba ditekan, nanti akan ngilu nanti Bapak Ibu di situ. Ya. Oke, coba kita back. Back dulu slide-nya. Kita kembali ke awal lagi ya. Kayak lagu Glenn Fredly aja. Next, Bu. Oke. Itu dulu ya. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kita sudah melihat titik-titik yang bakal kita pelajari hari ini ya. Bahkan akan kita praktekkan acupressure. Nah, sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Tadi udah dijelasin sama Bu Yosi ya. Sebagian besar langkahnya seperti itu. Nah, ini saya review ulang lagi biar nanti kita lebih ingat ya. Jadi acupressure itu Bu enggak mesti Ibu luangkan waktu khusus, tidak. Kayak cewek ini kan, ibu ini kan, mungkin dia lagi nunggu temannya, kamu lagi PSBB Bu, lagi nggak bisa Bu, kayak gini sekarang. Ya, jadi ibu, bapak ibu lagi nunggu teman, ya kan? Nah, terus temannya bilang OTW padahal belum mandi gitu ya. Nah, ibu bisa sambil nunggu dia, ibu bisa lakukan acupressure mandiri. Kan lumayan Bu, 10 menit itu udah bisa selesai kok Bu. Ya, sambil duduk seperti ini boleh. Next. Nah, sambil duduk-duduk, santai-santai, lihat-lihat pemandangan juga boleh, Bu. Nah, nggak harus di danau kayak gini ya, di depan rumah, di teras, ya. Duduk-duduk sore-sore, boleh ya. Next. Nah, atau misalnya di sela-sela kerja, misalnya kayak gini kan. Ini lagi ngerjain skripsi kalau mahasiswa gitu. Capek, mau istirahat bentar, boleh. Laptopnya disimpan, udah tangannya mulai ditekan-tekan seperti ini. Nih. Ya.
ya. Tekan. Ini kan enak, Bu. Nah, kayak saya, Bu. Posisi saya kan ini saya bisa nyender. Terus saya tekan-tekan kayak gini. Ini kan udah kayak gini aja kan, tapi tangan saya di sini. Kelihatan, Bu ya? Nih, tekan-tekan kayak gini. Tuh. Jadi sambil melamun juga bisa nih, Bu. Nih, tuh. Ngelamun gitu ya, kapan corona berakhir gitu ya. Ini tekan-tekan boleh. Kayak gitu. Ya. Jadi enggak mesti ada waktu khusus. Tidak perlu. Karena biasanya kita itu, Bu, kalau mesti mengkhususkan sesuatu nggak jadi-jadi, Bu. Ya. Kayak ngajak teman bukber aja, Bu, kayak gitu. Oke, next. Ada aja nggak minyak gosok? Minyak kayak putih. Nah, kalau yang punya ini ada yang nanya berapa kali tekannya, nanti dijawab sekalian ya. Ini saya nunjukin step-stepnya dulu, nanti teknisnya nanti kita jelaskan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di rumah ada kayak semacam apa namanya ini ya, aromaterapi ya, minyak-minyak yang wangi itulah, Bu. Ya. Fresker. Ya, fresker. Oh ya, misalnya nih kayak gini. Nih. Ya, atau kalau nggak ada aromaterapi, nah ini juga boleh, Bu. Ini Indomaret punya, Bu, bukan iklan, Bu ya. Jadi gunanya si minyak ini itu apa? Biar kalau misalnya Ibu nanti melakukan akupressure, itu kan kulitnya jadi licin, Bu. Ya. Ada orang-orang yang kulitnya itu tipis, Bapak Ibu. Kayak misalnya orang-orang tua. Ya, orang-orang tua itu kan kulitnya kan tipis ya. Takutnya bisa lecet nanti, Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak dikasih minyak dulu. Ya, itu satu alasannya. Yang kedua apa? Penggunaan minyak seperti ini itu kan wangi ya. Kalau wangi kita kan jadi kayak relax, betul ya? Jadi kayak gini, ini kan lumayan wangi sih. Ini pokoknya ada minyak massage oil wangi gitu lah, Bu. Ya. Ini jadi kita jadi kayak tambah relax gitu, Bu. Nah, ini kayak saya kan nyender, tangan saya di perut sini saya taruh, tangan satu lagi saya ambil, saya kasih minyak sedikit. Kemudian saya tekan-tekan kayak gini nih, Bu. Nanti teknis tekannya nanti saya ajar ya. Ini contoh aja posisi ya. Jadi bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan kapan saya sambil nonton TV juga bisa, Bu. Ya, Bu duduk di sofa, nyender, nonton TV kan, kalau nonton TV itu, Bu, setengah jam juga nggak kerasa kok, Bu. Ya. Ya, next. Nah, ini tadi, Bu, kalau nggak ada aromaterapi, pakai minyak gosok boleh, minyak kayu putih boleh ya, minyak telon, terserah, Bu ya. Penting tangannya jadi nggak lecet dan ada aroma wangi-wangiannya. Ya. Next. Nah, balik lagi ke sini ya. Sekarang kita sekali lagi kita sekarang cari titiknya dulu deh, ya. Karena kalau nekannya nggak tepat, nanti hasilnya kurang maksimal, Bu. Efeknya tetap ada, tapi ketika dia lebih tepat, hasilnya akan lebih baik, gitu. Ya. Jadi langkah-langkahnya saya ulang lagi, sama Ibu cari posisi yang nyaman. Paling baik itu duduk, Bu. Nyender juga boleh. Ya. Kalau baring, saya nggak sarankan, Bu. Baring itu bikin orang tidur, Bu, ngantuk. Jadi Ibu nanti belum selesai ininya udah ketiduran. Biasanya seperti itu, ya. Duduk, cari posisi yang enak, kemudian ambil minyak gosok, minyak kayu putih, aromaterapi apapun. Nah, sekarang yang ketiga, Ibu cari dulu titiknya yang mana, ya. Oke, coba di play ininya, videonya. Nah, ini Ibu lihat cara dia mencari, dia raba dulu, ada tulang di sini, Bu. Ini ada tulang, ya. Ini ada tulang di sini. Nah, jadi tempat perabaannya tuh di samping tulangnya, Bu.
antara jari telunjuk dan jari ibu jari, ya. Ini ada tulang di sini, ada tulang 2 sini, Bu. Nah, dia di sebelah tulangnya telunjuk, ya. Nih di sini, Bu. Jadi coba step by step, ya. Bapak Ibu di rumah, coba raba dulu tulang yang ini, Bu. Kayak di gambar itu. Ini ada tulang, betul ya? Kalau Bapak Ibu sudah dapat tulang yang ini, pas di samping tulangnya itu Ibu tekan, coba. Akan terasa ngilu nanti, Bu. Ibu mau tekan pakai telunjuk boleh, pakai ini juga boleh. Ya. Kalau posisinya kayak gini, tekannya kayak gini, Bu. Kalau ini Ibu kasih maju ininya, tekannya begini, berarti. Kalau saya pribadi, Bu, saya lebih suka tekannya kayak gini, Bu. Jadi, Nggak kelihatan, Dok. Ini kelihatan deh. Nah, ya gitu, Dok. Oke. Saya pribadi lebih suka tekannya itu seperti ini, Bu. Nih. Jadi, telapak tangan saya menghadap ke dada sini, di dekat dada. Kemudian saya ambil tangan yang satu gini. Kemudian saya tekan, Bu. Seperti ini. Bisa nggak semua? Kita step by step dulu ya. Maksudnya, semua nanti sudah dapat, baru kita pindah ke titik yang berikutnya. Ini ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya ya. Nanti saya jawab. Nih, ya. Jadi, lebih dekat ke tubuh itu lebih nyaman, Bu, rasanya, Bu. Dibanding jauh seperti ini biasanya nanti tangannya lelah, nanti gampang capek nanti ya, kalau kayak gini. Ya. Kalau ini kan mungkin dia cuma tunjukkan caranya. Nanti kalau gue lakukan baiknya seperti ini saja, Bu. Nih. Kalau orang Muslim mungkin kayak orang sholat gitu kali, Bu ya. Tapi ininya kayak bersedekap gitu modelnya. Nanti tekan gini. Ya. Oke ya. Bisa ya semua ya. Kalau ada yang nggak bisa, bilang ya. Tanya. Oke, next. Oke, titik yang kedua. Titik LI11. Gampang sekali ya. Ibu cukup ikuti aja yang digambar ini, video ini udah pasti benar, Bu. Ibu dekatkan tangannya ke tubuh, gini. Ya. Kemudian Ibu cari, bengkokkan tangannya. Ibu cari ininya, lipatan sikunya. Ya. Ibu susuri aja lipatan sikunya sampai lipatan sikunya habis. Ya. Susuri lipatan sikunya sampai habis. Pas di ujung lipatan sikunya Ibu tekan. Ibu tekan ke belakang ya. Kalau Ibu angkat sikunya kayak gini, tekannya ke bawah berarti. Ini. Kalau Ibu rapatkan sikunya ke dada kayak gini, tekannya ke belakang berarti. Nih. Ya. Bisa ya semua ya? Oke. Oke, next. Titik berikutnya. Nah, oke, ini adalah titik yang ketiga. Titiknya di bawah lutut. Pertama kita cari lutut, kemudian kita ukur 4 jari di bawah lutut. Tuh lihat. Ini lihat. Seperti cara Bapak yang ada di video ini. Ya. Jadi ukur 4 jari di bawah lutut. Nah, nanti setelah 4 jari di bawah lutut, itu kan dapat tulang kering. Nanti tulang di sebelah luar tulang kering, kira-kira 1 jari. Di sebelah ini, lihat. Bapak ini mengukur 1 jari, sekitar 1 jari di samping tulang keringnya. Di situ titiknya berada. Jadi bukan pas di tulangnya ya, Bapak Ibu ya. Tuh, kayak gitu. Ya, bisa nggak yang ini Bapak Ibu? Kalau enggak, bilang ya. Kalau kurang jelas. Pokoknya kalau ikut video ini, ya yang ada di video itu insya Allah dapat kok itu titiknya. Ya. Titiknya sih sebenarnya fungsinya banyak ya Bapak Ibu. Cuman hari ini biar Bapak Ibu nggak pusing, nggak bingung, kita pelan-pelan. Jadi cari titiknya yang tepat dulu, baru kita belajar yang lain. Ya, oke, next.
Oke, ini titik yang keempat. Ya, ini juga gampang kok. Jadi coba Bapak Ibu praktekkan di kakinya masing-masing ya. Pertama cari mata kaki bagian dalam, kemudian Ibu ukur 4 jari di atasnya. Ya. Nah, Ibu tentukan titiknya pakai jari telunjuk. Nah, kalau Ibu punya pulpen ya, pulpen gini Bu, Ibu boleh tandain Bu. Jadi setelah diukur-ukur tadi, Ibu kasih silang gitu. Nah, atau ada punya spidol gitu Bu ya. Tandain juga nggak apa-apa Bu. Nih, kalau Ibu rasa, oh ini kok ngilu sekali ya, oh saya tandain dari sini. Tuh. Nah, kelihatan nggak nih tangan saya Bu? Nih. Kurang jelas. Ya. Nah, ini tekan-tekan. Nah, ini nggak ngilu di sini. Terus yang ini, wah yang ini ngilu banget yang ini. Udah tandain. Tuh. Ya. Karena ini adalah suatu keterampilan, maka ketika kita tidak atau jarang melakukannya, maka kita tidak akan ahli di bidang itu nanti. Kita tidak akan mahir. Ya. Jadi kalau dari saya pribadi, saya sangat menganjurkan sekali Bapak Ibu peserta webinar hari ini buat melakukan ini setiap hari. Ya, kalau misalnya tidak sama diri sendiri ya sama anak, misalnya. Sama orang tua. Yang penting kita coba untuk rutin, ya, konsisten. Kalaupun tidak bisa tiap hari, seminggu 3 kali boleh, 5 kali seminggu. Sehari 10 menit aja itu udah cukup. Atau tipis 1 menit ya. Kami minta waktu untuk closing statement untuk apa sih yang harus dilakukan pada masa pandemi ini, sedikit aja Dok. Oh, ya balik lagi ya, paling saya selalu menganjurkan agar ini kalau bisa dirutinkan ya. Biasanya tuh kita kalau belum mengalami sendiri, belum merasakan experience-nya sendiri tuh kita masih kurang yakin. Tapi ketika kita merasakan ada perubahan dalam diri kita, itu biasanya kita akan sangat-sangat yakin nanti terhadap ilmu-ilmu seperti ini ya. Biasanya kan kita yakinnya sama minum obat aja gitu. Ya. Coba yang selain obat deh. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Sebenarnya ini masih banyak, ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas, saya mewakili teman-teman Stikes Meter Yahusada dan PT SKK mengucapkan terima kasih. Kemudian mewakili teman-teman, saya juga minta maaf jika ada kekurangan pada webinar ini.